والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayuhal ahibba'i fillah, saudaraku yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama. Semoga kebersamaan kita ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita buka kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang adab bepergian jauh. Iya. Pak Priyo tak tahu kan? Adab bepergian jauh atau safar. Dari bab ini orang itu ada yang namanya mukim, safar atau mustautin. Ini bab safar yang kita baca pasal yang ke-11 halaman yang ke 200 berapa? 40 ya? Ya. Dari atas. Seorang itu memandang bahwa sama adalah bagian dari tuntutan dan tujuannya sama dari misalkan karena umroh setelah menuju berniaga dan menghubungi saudara-saudara semua itu merupakan bukan yang merasa mengapa dan yang lain. Maka ini terkait Islam pada apa hukum dan adatnya merupakan sebagai yang terpadu dan yang muslim oleh suatu padanya dan berupayakan untuk menjalankan keyakinan. Hukum yang ada mengontrol dan tempat menggunakan ibadah kecuali masjid tetap menggunakan biasa yaitu ibadah. Melakukan foto itu bukan sebenarnya menggunakan kampung tempatnya tinggal dan berbahagia. Kemudian saya dia akan datang ke tempat yang itu lebih dari 4 hari atau ini masjid itu lebih dari 4 hari. Maka dalam posisi dia harus sholat secara sempurna. Tidak melakukan sholat sehingga apabila dia tidak nanti tujuannya itu kembali kampung dan lainnya. Maka pada saat berjamaahnya dia belum kosong sampai kampung dan lainnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah. Dan apabila kamu melakukan jauh di dalam ini, maka jangan kamu melakukan sholat berdasarkan pertama, kami menentukan dari pengalaman Rasulullah menuju ke kota Mekah. Dalam perjalanan Rasulullah melaksanakan sholat ubadiyah yang 4 rakaat dengan 2 rakaat saja dia kembali ke Madinah. Akhirnya itu di sini oke. Boleh melakukan aku yang berbuat rakaat adalah dulu selama tiga malam dan ada 1 hari malam yang oke. Maksudnya adalah mengusap berapa 3 boleh bertanya bukan tidak terakhir apa susah untuk mendapatkan atau akan ada berdasarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
ada bepergian jauh, namanya apa? Safar. Dalam agama kita, semua sendi kehidupan diatur oleh syariat. Semua sendi kehidupan diatur oleh syariat, termasuk cara bepergian, ada adab-adabnya. Bepergian yang dekat namanya itu zahab, zahab atau roh. Zahab itu pergi yang dekat, yang jauh namanya apa? Safar. Lah jauhnya itu seberapa ukurannya? Ini yang menjadi ikhtilaf, perselisihan pemahaman ahli ilmu. Yang dikatakan jauh itu seberapa? Kapan kita dikatakan safar? Ini yang menjadi apa? Perbincangan. Yang banyak mengatakan 83 kilometer atau 90 kilometer. Itu yang banyak dihitung kira-kira seperti itu. 83 atau apa? 90 kilometer. Itu dinamakan safar atau pergi jauh. Kalau kurang dari itu disebut zahab atau pergi biasa. Pergi kita ke Nawangan, ke Demak, itu kan belum ada sampai 83 kilo. Jadi kalau safar kira-kira 83 kilo. Bila safar bepergian jauh, saudaraku, ada bagian dari tuntutan kebutuhan seorang muslim. Orang muslim itu ada yang wajib pergi. Kapan wajib pergi? Contoh wajib haji. Ini wajib pergi. Wajib mendatangi majelis ilmu, pergi, belajar ke luar negeri. Namanya apa? Wajib. Dan masih banyak lagi yang wajib. Ada yang perginya pergi sunnah. Perginya apa? Pergi sunnah, tidak wajib. Contohnya apa? Berniaga, berdagang. Bisa menjadi ini wajib, bisa menjadi sunnah. Atau berperang, lebih lagi kalau berperang. Kemudian silaturahim, mengunjungi saudaranya yang jauh di luar kota. Ini merupakan kebutuhan seorang muslim. Karena punya kebutuhan seorang muslim, maka ada adab-adabnya dan syariatnya yang perlu difahami, wajib dipelajari supaya bepergiannya itu bernilai ibadah dan tidak melanggar syariat Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Dari adab-adab itu yang pertama yang berkaitan dengan safar atau musafir. Safar itu bepergiannya. Kalau musafir maknanya orangnya. Orang yang bepergian namanya apa? Musafir. Lah bepergian pekerjaannya itu bahasa Arabnya apa? Safar. Nah, musafir itu orangnya. Orang yang musafir dibolehkan yang pertama mengqashar sholat. Mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yaitu terkenal dengan istilah qashar. Dan juga jamak atau mengumpulkan. Mengumpulkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak. Subuh tidak boleh dijamak ataupun diqashar. Tetap 2 sesuai dengan waktunya. Lah yang menjadi pembahasan saudaraku, bagaimana cara sholat jamak qashar ini? Ini yang sering dibahas di mana-mana karena jarang yang kita paham sampai detail, termasuk cara melaksanakannya atau syarat-syaratnya. Ini banyak sekali dibahas para ilmuwan atau para pelajar tentang bagaimana kita sholat jamak qashar. Yang pertama dibahas jamak qashar atau jamak takdim qashar. Mulai jamak takdim qashar. Jamak itu maknanya apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan 2 menjadi 1. Namanya apa? Jamak. Qashar artinya meringkas 4 menjadi 2, jamak qashar. Kalau takdim maknanya di waktu yang awal atau mendahulukan. Di asar dilakukan di waktu zuhur, namanya apa? Takdim. Bisa ulang, jamak itu mengumpulkan,
qashar itu meringkas 4 menjadi 2, takdim itu mendahulukan atau di waktu yang awal. Zuhur asar di waktu zuhur namanya apa? Takdim. Kalau di waktu asar namanya takhir, mengakhirkan. Jamak qashar apa? Takhir. Jamak qashar takhir. Itu namanya mengumpulkan, meringkas dan mengakhirkan. Zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Itu namanya apa? Takhir. Untuk jamak takdim ada syarat-syarat yang harus difahami dan diamalkan. Yang pertama, syarat jamak takdim niat. Niat menjamak ketika melakukan sholat yang pertama. Kalau mau jamak takdim ada syaratnya yang satu. Pertama, niat menjamak dikala mulai sholat yang pertama. Yang banyak batasannya sampai salam. Di sebelum sholat, Allahu Akbar, dia niat, saya niat sholat zuhur menjamak dengan apa? Asar di waktu zuhur. Ini supaya niat di waktu apa? Sholat yang pertama. Jangan sudah selesai baru niat, aku mau jamak. Oh, dia belum niat dari awal, berarti tidak niat apa? Menjamak. Yang kedua, tertib. Zuhur dulu baru asar atau maghrib dulu baru isya. Ini disepakati ahli ilmu. Jadi sepakat kalau jamak takdim harus tertib, tidak boleh tidak tertib. Yang ketiga, mutawali, harus berturut-turut, tidak putus waktu yang lama. Berturut-turut maknanya gimana? Zuhur selesai, ya sebentar langsung dia sholat apa? Asar. Jangan main sepak bola dulu, ngomong gitu. Atau sampai setengah jam baca Al-Quran dulu yang lama, kemudian baru sholat asar. Namanya terputus. Itu bukan apa? Mutawali, bukan berturut-turut. Banyak kita sering ketemu dengan kata apa? Berturut-turut. Contoh wudu, masuk muka, kemudian lanjut tangan, harus mutawali. Harus apa? Mualah, harus berturut-turut. Tidak boleh basuh muka terus istirahat dulu, tidur dulu, olahraga dulu terus basuh apa? Tangan. Nah, itu namanya tidak apa? Mutawali. Jamak juga begitu. Habis zuhur kemudian sebentar langsung teruskan dengan apa? Asar. Itu namanya mutawali. Yang ketiga, tetap dalam kondisi musafir atau udzur rukhsah. Tetap kondisi udzur rukhsah hingga melakukan takbiratul ihram yang kedua. Tetap dalam keadaan apa? Musafir. Kalau dia sudah sampai rumah ya nggak boleh. Harus apa? Tetap dalam keadaan musafir. Contoh umpamanya dia sholatnya di kendaraan, atau sholat zuhur di jalan. Kemudian asar nanti dia pulang dulu sampai apa? Sampai rumah, maka tidak boleh menjamak qashar kalau satu sudah sampai apa? Rumah. Harus masih dalam keadaan udzur rukhsah, yaitu keringanan bagi musafir. Yang keempat, sudah 4 ya, harus melakukan takbir dalam keadaan musafir. Sudah tadi ya. Niat di sholat yang pertama, tertib, urut atau apa? Mutawali, tidak berpisah yang panjang. Yang keempat, dalam keadaan ulur. Ini untuk jamak takdim. Kalau jamak takhir, syaratnya diantara yang nomor satu, niat jamak takhir sebelum datang waktu sholat yang kedua. Niat jamak takhir sebelum waktu sholat yang kedua. Maksudnya bagaimana? Kalau kita niat jamak takhir duhur sama asar, itu di waktu duhur
harus sudah niat nanti zuhurku saya jamak takhir dengan asar. Jadi waktu zuhur, masih waktu zuhur kita sudah niat mau menjamak takhir. Nanti zuhurnya nanti aja ya, kita sama apa? Asar. Nah, itu boleh di mobil satu keluarga mau pergi, kita zuhurnya nanti bersama apa? Asar. Itu namanya sudah niat di waktu apa? Zuhur. Sebelum datang waktu yang kedua. Kalau kita sudah masuk isya baru mau niat takhir, maka yang banyak dianggap tidak boleh. Karena berarti kita meninggalkan waktu apa? Maghrib. Jadi kalau mau jamak takhir antara maghrib dan isya, sholat maghribnya sebelum waktu isya harus diniatkan mau jamak takhir nanti bersama isya. Yang kedua, berkondisi dalam keadaan safar sampai sholat yang kedua, sama dengan yang tadi ya, sama dengan jamak takdim. Jadi harus tetap keadaan safar, belum sampai rumah. Yang ketiga, ada perselisihan, apa harus tertib apa tidak, harus tertib apa tidak. Untuk jamak takhir, apakah harus tertib apa tidak, ini menjadi perselisihan. Kalau jamak takdim yang paling banyak diikuti ahli ilmu, hampir sepakat itu zuhur sama asar harus zuhur dulu. Tapi untuk jamak takhir ini menjadi apa? Ikhtilaf. Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i membolehkan bebas, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Tapi Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad mengatakan apa pendapat beliau? Walaupun jamak takhir tetap harus tertib. Imam Ahmad harus apa? Tertib. Maghrib isya dilakukan di waktu isya, tetapi harus maghrib dulu sholatnya. Maghrib selesai baru apa? Isya. Jadi pas maghrib berniat nanti maghribku sama isya jamak takhir. Pas mau sholat, saya mau sholat apa? Jamak takhir, maghrib isya, qasron isyanya. Berarti maghrib dulu baru apa? Isya. Ini pendapat Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i bebas, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Dan dibincangkan ahli ilmu biasanya disuruh mengutamakan isya dulu. Di saat kapan? Di saat isya berjamaah di masjid. Kalau engkau mau jamaah, tahu-tahu di masjid sudah ada apa? Jamak takhir, tapi di masjid ada sholat jamaah isya. Maka yang benar isyanya gabung dengan apa? Masjid jamaah bersama imam. Setelah itu baru sholat maghrib jamak takhirnya. Jadi maghribnya dibelakangkan dalam rangka mengejar apa? Imam. Tapi tidak qasron. Kalau imam mutim, imam 4 rakaat menyempurnakan, makmum juga harus sempurna. Kalau tidak mau sempurna, pengen 2, ya jangan berjamaah. Karena imam apa? 4. Beda kalau imamnya qasor, makmumnya 4 itu boleh. Imamnya qasor 2 rakaat salam, makmumnya apa? Nyambung lagi, dia nambah 2 rakaat. Umpama ada jamaah, imamnya jamak qasor, makmum nggak tahu dia ikut makmum, dikira apa? Biasa 4, baru 2 rakaat assalamualaikum, ya toh? Tak tahu dia imamnya musafir, maka makmumnya boleh menyempurnakan apa? 4 karena dia tidak sedang musafir. Tapi tidak sebaliknya. Karena kalau jamaah harus mengikuti imam sampai sempurna, sampai salam harus ikut apa? Imam. Tidak boleh kita memisahkan, namanya nanti mufaraqah, keluar dari jamaah. Jadi saya ulang, kalau jamak takhir itu ada perselisihan boleh tidak tertib, termasuk mazhabnya Syafi'i membolehkan maghrib apa? Isya dulu baru maghrib, asar dulu baru zuhur, tapi Imam Ahmad tidak, tetap harus apa? Tertib. Yang aman bagaimana? Kalau tidak ada sholat jamaah yang sempurna di masjid, ya kita tetap yang baik kalau sendiri maghrib dulu baru apa? Isya. Itu pendapat jumhur. Asy-Syafi'i juga membolehkan itu, Imam Ahmad membolehkan itu. Maknanya apa? Boleh dan lebih baik maghrib 3 dulu, kemudian isya apa?
2. Tapi kalau mau mendahulukan isya di saat ada jamaah juga tidak dilarang. Itu pendapatnya mazhab Asy-Syafi'iyah. Tentang apa? Jamak takhir dan jamak takdim. Dan yang dibahas panjang juga, berapa hari kita itu boleh jamak qashar. Boleh apa? Jamak qashar. Contoh kita mau ke Jakarta. Di Jakarta seminggu, apa boleh kita jamak qashar terus menerus? Atau kita pergi ke luar negeri, di sana sampai 2 bulan. Apa boleh kita jamak tetap musafir? Ini yang menjadi perdebatan. Pendapat pertama boleh mutlak. Yang namanya musafir berarti apa? Boleh. Kamu 2 tahun, 3 tahun kalau masih namanya apa? Musafir. Mungkin mau ke Mekah, pergi haji pakai naik apa? Sepeda sampai 6 bulan Bapak. Berarti 6 bulan boleh jamak enggak? Boleh setiap hari jamak karena dia tetap musafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang paling masyhur dan paling banyak diikuti. Seorang kalau sudah berniat akan menetap lebih dari 3 hari, maka dia tidak boleh mengqashar lagi. Yang paling banyak diikuti, kalau sudah niat saya mau ke Surabaya, di sana akan tinggal seminggu, maka di hari yang keempat itu yang banyak pendapat diikuti tidak boleh jamak qashar lagi karena sudah tahu rencananya akan lebih dari 3 hari. Tapi kalau belum tahu ya boleh saja, saya nggak tahu berapa hari di sini, nggak tahu ketemunya kapan atau saya jualan habisnya kapan. Kalau hari ini habis ya saya pulang, berarti boleh apa? Jamak qashar selamanya. Kalau dia belum tahu kapan apa pulang atau berapa hari akan di sana. Tapi kalau sudah tahu lebih dari 3 hari, yang dibolehkan hanya 3 hari saja untuk musafir. Itu pendapat Imam Malik atau Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Ahmad ibnu Hambal. Jadi 3 mazhab yang paling banyak diikuti mengatakan lebih 3 hari sudah tidak boleh lagi jamak qashar. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Al-Thawri Al-Muzni juga mengatakan beda. Apa kata mereka? Seorang jika sudah berniat 15 hari, dia mengatakan apa? Batasnya 15 hari baru tidak boleh jamak qashar. Kalau kurang dari 15 hari, pendapatnya Abu Hanifah membolehkan jamak qashar. Jadi 4 mazhab besar, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah membatasi 3 hari. Hari keempat supaya tidak jamak qashar lagi. Abu Hanifah di tempat yang dituju berapa? 15 hari. Pendapat yang keempat saya sampaikan, ini termasuk pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hasan dan juga Ishaq, dan ini yang banyak diikuti. Bila tidak tahu menetap berapa hari, maka selamanya dibolehkan apa? Jamak qashar. Kalau tidak tahu menetap berapa hari, dia mau melancong lah, pergi kemana, mau sepeda keliling dari Surabaya Aceh sampai Bali naik sepeda, nggak tahu berapa hari, maka selama dia masih berpergian seminggu atau 10 hari, 2 bulan masih boleh jamak qashar terus. Kalau Ibnu Hazm pendapatnya berapa? 20 hari. Ibnu Hazm batasi 20 hari. Dari ini saudaraku, bila ada orang pergi jauh mengikuti pendidikan, mengikuti apa? Pendidikan. Maka yang pertama perlu disimpulkan, yang paling kuat diikuti. Bila tidak mengetahui jangka panjang waktunya berapa lama, maka yang benar boleh jamak qashar selamanya. Kapan dia tidak tahu waktunya kapan. Contoh dia ikut seminar atau dikasih tugas menyelesaikan penelitian, kamu ke Singapura, penelitian tentang negara Singapura, kan nggak tahu kapan selesainya.
bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang tidak tahu maka boleh jamak qashar selama dia dalam keadaan apa? Musafir. Ini yang harus kita pahami supaya tahu. Lah yang paling mudah diikuti apa? Dengan mazhab paling banyak jumhur yaitu 3 hari. Jadi kalau kita pergi ke Madinah 3 hari, maka boleh untuk apa? Jamak qashar selama di Madinah. Itu yang benar. Tidak harus itmam 4 rakaat. Atau kita mau ke Surabaya, nah, mungkin sudah ada berapa kilo Pak Surabaya? 80 enggak? Sudah lebih ya. Kalau ke Semarang kita berapa? 65. Mungkin kalau dari penghubungannya mungkin apa? Sampai 80. Tapi pendapat yang paling banyak juga diikuti. Pokoknya dia namanya musafir, ya boleh apa? Pergi. Ukurannya kan susah. Baik kita kalau keliling dulu, bandara sana kerja lagi, ya itu menjadi jauh. Itu insya Allah dibolehkan dan itu rukhsah, keringanan. Maka yang baik dilakukan. Nas Al-Qur'annya, dalil syar'inya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Bila kamu melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka boleh engkau mengqashar salatmu, atau tidak mengapa kalau mau salat apa? Qashar. Dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas itu yang selalu mendampingi Rasulullah, pembantunya. Kharajna ma'ar Rasul minal Madinah ila Mekkah. Saya keluar bersama Nabi dari Mekkah, dari Madinah sampai Mekkah. Fakana yusolli arba'iyah. Maka Nabi melakukan solat yang rubaiyah 4 rakaat menjadi 2 rakaatain 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Sampai kami kembali ke Madinah, Nabi selalu jamak apa? Qashar. Maka Nabi ketika berhaji itu kan di Arafah, Nabi itu sholatnya jamak qashar. Di Arafah hajinya Nabi zuhur asar itu 2 rakaat. Di Musdalifah juga berapa? 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Sehingga menjadi perselisihan dalam manasik haji. Apakah di Arafah itu yang baik dijamak apa tidak? Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat tidak dijamak. Nanti zuhur tetap 4, asar tetap apa? 4. Lah yang lain mengatakan zuhur 2, asar 2. Kenapa begitu? Ada perselisihan cara memandang Nabi sholat. Nabi sholatnya itu jamak, qashar, zuhur 2, asar 2. Tetapi Nabi jamaknya itu karena apa? Itu yang menjadi perselisihan. Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa Nabi jamak itu karena Nabi musafir, li ajli safar. Nabi dari Madinah jauh datang ke Mekah, maka Nabi apa? Musafir, maka dijamak. Pendapat yang lain menganggap Nabi jamak itu bukan karena musafir, tapi kenapa? Karena manasiknya begitu. Karena nusuknya kalau sholat duhur asar itu ya harus dijamak qashar. Kalau pas haji, maka manasiknya itu berbeda-beda. Sehingga bagi yang pegangan teguh dengan mazhabnya Syafi'i di Mekah, di Arafah, ketika wukuf itu tidak mau jamak, tapi dari Kemenak disuruh apa? Jamak protapnya Kementerian Agama. Yang banyak pendapatnya disuruh jamak. Kenapa? Karena Nabi itu jamak. Nabi itu apa? Jamak duhur dan asar. Tapi jamaknya kenapa? Ini yang perlu dibahas. Nabi jamaknya karena bepergian, apa karena manasiknya yang begitu? Lah Imam Syafi'i menganggap Nabi jamak karena bepergian, bukan karena apa? Manasik. Ya di antara hadisnya Anas ini dikatakan Nabi menjamak sholat mulai dari keluar dari Madinah sampai ke Mekah sampai pulang lagi. Beliau apa? Sama qashar. Sholatnya apa? 2-2.
Maka sampai sekarang terjadi perselisihan orang yang pergi haji di Arafah jamak apa tidak. Karena sudah menetap di Mekah berapa? Lebih dari 3 hari. Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, kalau kita musafir lebih 3 hari, juga Ahmad bin Hambal sudah tidak boleh jamak qashar lagi. Nah, maka kalau ini dianggap karena musafir, berarti tidak boleh jamak qashar. Kalau dianggap itu manasik, berarti dia boleh jamak qashar, karena manasiknya seperti itu, harus jamak qashar. Maka ada hubungan yang pertama tadi, orang musafir batas boleh jamak sholat itu berapa hari? Mazhabnya jumhur 3 ulama besar, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah membatasi 3 hari. Hari keempat kita dalam musafir, kalau sudah tahu kira-kira berapa hari akan pulang, maka disuruh sholatnya sempurna. Beda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan lebih dari berapa? 3 hari. Ini yang hanya dikaji. Jadi hadisnya Rasulullah di hadis Tirmidzi ini menunjukkan Nabi jamak qashar sampai pulang. Sampai Sampai pulang. Riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang tetap jamak qashar. Yang kedua, boleh mengusap kedua khuf, sepatu yang menutup kedua mata kaki, ketika sedang bepergian dan dia memakai sepatu, maka waktu berwudu boleh mengusap saja sepatunya selama 3 hari 3 malam. Ja'alanan Nabi thalathata ayyam walayalihin lil musafir wa yauman walailah lil mukim, yakni fil mashi alal khufain. Untuk orang yang mukim di rumah, enggak bepergian, itu sehari semalam. Orang yang musafir 3 hari 3 malam boleh tidak membuka sepatu. Tapi syaratnya ketika mau wudu, ketika mau memakai sepatu harus wudu dulu. Di orang yang bepergian memakai sepatu, yang sepatunya menutup mata kaki, kalau mau memakai sepatu atau kaos kaki atau khuf dari kulit, itu supaya wudu dulu. Nanti kalau pas wudu lagi, tidak harus membasuh atau gebyur kakinya sampai basah-basah air, tapi cukup dengan tangan yang basah, ambil air, tipatkan, dilapkan atas sepatu, seret 2 kali sudah cukup, kanan 1, kiri 1, dilap saja dengan tangan yang basah, diusap, tidak harus pakai air yang banyak, tidak harus gebyur kakinya. Ini namanya khuf, mengusap sepatu. Untuk musafir 3 hari 3 malam harus dilepas. Sudah 3 hari 3 malam harus dilepas dulu, wudu lagi, gebyur lagi. Maksimal 3 hari 3 malam. Contoh, tentara pakai sepatu besar, hidup di sedang perang atau sedang penjelajahan di gunung, mau wudu terus. Kalau dia wudu harus potong sepatu, tenala ini kan uangnya kali ini banyak itu, ditinggal koncone. Maka yang baik benar tidak usah lepas sepatunya. Gimana caranya? Cukup tangan diusapkan ke atas sepatunya, tidak harus basuh kakinya. Ini namanya mashul khufain. Ahlus sunnah harus iman dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mashul khufain. Nas ayatnya di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Al-Maidah ayat yang ke-6 yang dibahas tentang ayat ini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat itu lafadznya, usaplah kepalamu. Kemudian setelah usap kepala, kan beda. Kalau muka dan tangan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Makna basuh gimana? Ada air yang mengalir dari tangan sampai siku. Ada air yang mengalir, ambil air dialirkan ke tangan sampai siku. Tapi setelah itu wamsahu, bukan faghsilu.
Bukan basuh lagi, tapi usaplah kepalamu. Mengusap maknanya apa? Kepala tidak harus basah kuyup, tangan dibasahi, kipat nosek gitu boleh, baru pegang apa? Kepalanya. Dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ini yang paling sunnah, yang paling baik. Hanya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ada yang minimal sebagian kepala dibasahi, itu minimal saja, minimalnya. Yang sempurna sampai apa? Semua. Itu pendapat yang paling banyak diikuti. Mengusap. Kemudian kaki, ada lafadz wa arjulakum. Lafadz ini dalam ilmu qiraah boleh juga dibaca wa arjulikum. Di Al-Maidah ayat 6 ada lafadz wa arjulakum, maknanya dan kaki-kakimu. Kalau dibaca wa arjula, berarti kaki ini harus dibasuh, digebyur pakai air yang mengalir. Ambil air di tangan, dialirkan ke kaki sampai mata kaki. Disamakan dengan muka dan tangan. Kapan itu dilakukan? Yaitu ketika wudhu biasa, tidak sedang memakai sepatu. Tapi ada yang membolehkan membaca wa arjulikum. Lamnya dibaca la boleh, dibaca li boleh. Kalau dibaca li wa arjulikum itu untuk fikihnya mashul khufain, mengusap sepatu. Yaitu diatofkan, disandarkan dengan wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu dan kakimu. Usap kepalamu dan kakimu. Kakimu tidak harus digebyur. Kapan? Kalau memakai sepatu. Wa arjula harus digebyur. Kapan? Kalau tidak memakai sepatu. Masya Allah. Itu kalau belajar ilmu namanya apa? Taujihul qiraat. Jadi ada qiraah baca Al-Quran itu ada yang beda-beda bacaannya sampai 14 cara. Sampai apa? 14 cara, bahkan ada 2 perawi, berarti 28 cara baca Al-Quran. Maca Al-Quran itu dewe-dewe sampai 28 apa? Cara yang dibolehkan dibaca. Tapi yang diboleh untuk sholat hanya 20 cara. 20 cara membaca Al-Quran itu boleh untuk sholat. Jadi ada namanya qiraah, qiraah sab'ah, qiraah apa? Asyarah, Thayyibatan Nasr, qiraah sab'ah, kitabnya apa namanya? Asy-Syatibiyah, ada juga qiraah 14. Nah, di antara hikmah qiraah Al-Quran yang berbeda tadi dalam fikih, contoh wa arjulakum boleh dibaca wa arjulikum, la dan li beda. Kalau kita baca biasa apa? Wa arjulakum, itu qiraahnya Hafiz dari Asim, wa arjulakum. Ada yang baca wa arjulikum, juga dibolehkan. Hikmahnya wa arjuli berarti boleh mengusap sepatu saja, tidak harus membasuh kaki. Kalau wa arjula harus membasuh, ada air ke kaki langsung yang mengalir dari tangannya atau dari pancuran sambil digosok-gosok karena tidak memakai apa? Sepatu. Kalau pakai sepatu boleh. Atau kita sedang di daerah yang dingin. Nah, waktu saya ke Palestina, pernah saya ke Palestina itu -6 derajat. Bayangkan itu. -6 itu dering kayak apa dinginnya. Ya begitu udah pakai sepatu, kaos kaki. Kalau tadi memakainya sudah wudhu sore umpamanya siang, sampai besok siang lagi boleh tidak melepas kaos kakinya atau apa? Sepatunya. Kalau sholat pakai sepatu. Berarti boleh enggak sholat pakai sepatu? Boleh. Sholat pakai sepatu apa? Boleh. Sholat pakai sandal juga boleh. Tapi pastikan sandal sepatunya itu bersih, tidak kelihatan ada apa? Najisnya. Bagaimana supaya bersih? Digosok-gosokkan di tanah. Nah, di antara caranya. Kalau lihat tanah digosok-gosok, nah itu sepatu menjadi apa? Bersih. Jadi kita kalau bepergian, camping, kemah, nah, pengen tidak lepas sepatu. Kalau mau sholat kakinya digosok-gosok ke tanah dulu biar menjadi apa? Bersih. Maka tanah itu tidak najis. Maka yang ada sisanya apa? Tanah. Caranya begitu. Untuk yang mukim sehari semalam. Untuk yang mukim sehari semalam. Maka ada yang mengkiaskan begini. Orang kalau sedang diperban besar, kakinya patah, di lutut, diperban besar.
besar sampai mata kaki, bawah mata kaki. Padahal kan di bawah mata kaki harus apa? Wudu. Dan perbanyak panjang pakai gip atau contoh begitu. Itu yang banyak diikuti. Kalau memang bisa dilepas 3 hari sekali dan tidak mau tayamum, dia mau berwudu saja, maka boleh. Tapi sebelum memakai penutup tadi, baik perban, daker dan lainnya, itu supaya wudu dulu. Nanti kalau pas wudu itu cukup dilap di atasnya, dilewati saja. Atau pakai apa? Kaos kaki, maka cukup dilap atas kaos kakinya. Tapi syaratnya ketika mau memakai sepatu, kaos kaki, atau khuf, atau perban daker yang besar itu, dia harus wudu dulu. Dan untuk yang mukim sehari semalam harus dibuka lagi, wudu lagi, perbarui, baru dia apa? Pakai lagi. Nanti sehari semalam begitu lagi. Maka nas hadisnya wa yauman wa lailatan lil mukim. Mukim itu siapa? Orang yang tinggal tetap di situ. Walaupun tidak punya KTP, namanya apa? Mukim. Kalau punya KTP asli itu namanya mustautin. Apa? Mustautin pakai tok itu maknanya orang penduduk asli, itu mustautin. Kalau Pak Kapolres datang dari jauh ke sini, di sini tinggal setahun, ya itu namanya apa? Mukim, namanya mukim. Tapi kalau orang yang tinggal KTP asli Purwodadi namanya mustautin. Ya. 3. Boleh saya jika tidak saya susah untuk mendapatkannya atau karena hasilnya standar berdasarkan dengan Allah. Dan jika kamu sakit atau sudah benar-benarnya atau kamu baru air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak setelah air, maka bertayamumlah kamu dengan air suci satu kamu dan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di An-Nisa 43. Yang pertama, rukhsah untuk orang yang musafir apa? Boleh jamak qashar. Yang kedua, boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Orang musafir boleh bertayamum. Nas An-Nisa 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu atau tanah yang suci, tanah yang baik. Famsahu, usaplah biwujuhikum, wajahmu dan tanganmu. Tayamum caranya bagaimana? Wajah sekali, tangan pukulkan ke tanah atau ke keramik ya, batu bata juga boleh, itu dari tanah. Ini terus langsung apa? Usapkan ke muka sekali. Ambil lagi tangan ke apa? Sudah begitu saja. Ada yang mendapatkan Imam Syafi'i, yang kedua tangan sampai apa? Siku. Tapi ini termasuk yang lemah. Di bab ini termasuk yang apa? Yang lemah. Nabi hadisnya yang banyak cukup apa? Di tangan saja. Gini. Tidak harus sampai apa? Siku. Madzhabnya Syafi'i disuruh sampai siku, disamakan dengan berwudu. Kita bahas tayamum orang yang musafir. Perselisihannya begini. Orang yang musafir boleh tayamum itu dikala tidak ada air, apa walaupun ada air dia boleh tayamum. Itu menjadi apa? Perselisihan. Musafir boleh tayamum itu di saat tidak ada air, apa walaupun ada air dia boleh tayamum. Nah, saya musafir kok, ini air banyak, musafir tayamum saja. Atau harus nggak ada apa? Air. Ini yang menjadi perselisihan. Masalahnya apa? Masalahnya di firman Allah sini yang menjadi sumber orang berbeda pendapat. Sumbernya dari pemahaman ayat Al-Quran ini. Firman Allah, falam tajidu ma'a. Kemudian kamu tidak mendapati air, tidak ada air atau takut sama air, atau kalau ada air dia akan sakit, maka dianggap tidak bisa menemukan apa? Air. Ini untuk yang mana? Apakah untuk dari awal jika engkau sedang sakit, wa in kuntum mardo itu apa? Sakit. Au ala safarin, atau engkau sedang perjalanan jauh. Au jaa ahadum minal ghaid, atau engkau
datang dari tempat buang air, dari kamar mandi, maknanya kamu pipis atau BAB, aula mastumunisa atau engkau senggama dengan menyentuh perempuan. Menyentuh bisa makna senggama atau sentuhan. Ini juga menjadi perselisihan tentang fikih. Menyentuh ini harus syahwat, apa cukup nyentuh, apa harus senggama, itu yang menjadi perselisihan. Kalau falam tajidu ma'a, engkau tidak menemukan air, itu kembali semua orang sakit, bepergian, datang dari kamar mandi atau orang yang sedang sentuh perempuan, berarti uzurnya orang musafir boleh tayamum itu bila tidak menemukan air. Kalau menemukan air ya nggak boleh. Ini pendapat yang nomor 1. Pendapat nomor 1. Jadi firman Allah, kau tidak menemukan air, itu kan bila kamu sakit, pergi, kemudian datang dari kamar mandi, kemudian sentuhan wanita. Di pendapat kedua mengatakan begini, tidak menemukan air itu tidak untuk yang pertama, tidak untuk orang sakit, tidak untuk orang bepergian, tapi hanya untuk orang yang dari kamar mandi atau sentuhan wanita. Orang dari kamar mandi atau sentuhan wanita. Karena orang dari kamar mandi atau sentuhan wanita, kalau dia tidak musafir, maka tidak boleh tayamum kalau ada air. Kita sentuh wanita atau BAB ada air, tidak boleh tayamum, itu sepakat. Maka yang pendapat kedua memahami 2 saja. Lah yang sakit dan yang musafir, kalau ayat ini berlaku juga tidak mendapatkan air, lalu faedahnya apa menyebut dengan ucapan sakit dan musafir? Kalau orang sehat juga sama, karena orang sehat juga boleh tayamum bila tidak mendapatkan air. Orang yang di rumah mukim, di rumah tidak bepergian, juga boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air. Orang sakit, orang musafir dan musafir itu kalau tidak mendapatkan air boleh tidak berwudu tapi tayamum. Sepakat. Lalu ayat ini kalau dipakai pemahaman, dia orang sakit dan musafir, hanya kalau tidak menemukan air dia boleh tayamum. Lalu fungsinya apa penyebutan ayat ini? Karena orang yang sehat, orang yang mukim juga boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air. Seakan-akan nggak ada faedahnya penyebutan ini. Maka ulama yang kedua menganggap yang tidak ada air itu hanya untuk yang buang air besar atau air kecil di kamar mandi, keluar dia nggak mau wudu, nggak ada, maka boleh tayamum. Kalau ada air dia nggak boleh karena dari kamar mandi atau orang yang sentuhan dengan perempuan. Nah yang musafir boleh apa enggak? Nah ini pendapat yang kedua, dikatakan boleh tayamum walaupun ada air. Boleh tayamum walaupun ada air. Hanya kisahnya di hadis-hadis Nabi, semua Nabi ketika itu memang air susah. Jadi musafir itu di zaman Nabi, tayamumnya itu kisahnya hampir semua karena tidak ada air atau air sedikit. Nah sekarang kita musafir, banyak pom bensin, banyak air mahal, apa kita mau tayamum? Tapi hukum tidak bicara begitu. Hukum berbicara universal. Kalau kamu males pakai air, boleh enggak? Kamu sedang bepergian, air banyak, tapi pengen apa? Tayamum, boleh apa enggak? Itu yang dibahas. Pendapatnya 2 pendapat ulama berbeda. Yang pertama, tidak membolehkan kalau ada air dengan dalil bila tidak menemukan air berlaku untuk 4-empatnya. Yang kedua, mengatakan boleh tayamum walaupun engkau menemukan air tapi sedang musafir. Kenapa? Dalil dia penyebutan musafir dan sakit ini tidak termasuk yang
tidak menemukan air. Kenapa? Seakan tidak ada manfaatnya penyebutan musafir dan sakit, karena kalau sama tidak menemukan air, orang yang sehat dan mukim juga boleh tayamum. Memahami ayat aja berbeda-beda dengan cara apa? Begini. Jadi ulama itu begitu akhirnya muncul perbedaan. Nah, yang baik bagaimana? Ya kalau banyak air ya lebih baik apa? Wudu. Jangan apa? Malas-malasan. Tapi kalau ada yang tayamum saja, ya biarin. Ada pendapat yang membolehkan seperti itu. Hanya memahami fatayammamu sha'idan thayyiban. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Di ayat tayamum tidak ada sampai siku. Ayat ini juga di An-Nisa ayat 43. Usap wajahmu wajahmu dan tanganmu. Tetapi di ayat wudu ada wa aydiyakum ilal marafiqi. Tanganmu sampai siku. Di tayamum tidak ada sampai siku. Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat bahwa tayamum juga sampai siku. Kenapa? Disamakan dengan wudu. Karena aslinya itu wudu, tayamum itu pengganti dari wudu. Pakai dia dikiaskan dengan wudu atau dia ikuti pokok aslinya. Tapi pendapat ini banyak dibantah oleh ahli ilmu. Kenapa? Nas Al-Qur'annya zahir, Allah tidak menyebutkan sampai siku, hanya tangan saja. Maka Ahmad bin Hanbal dan pendapat mayoritas kalau tayamum cukup tangan saja. Ini karena tidak ada perintah sampai apa? Siku. Di hadisnya Rasulullah juga hanya apa? Tangan, tidak sampai siku. Itu yang banyak. Tapi Imam Syafi'i menganggap supaya sama dengan wudu. Dah bisa dipahami, berarti musafir boleh tayamum, ada pendapat membolehkan karena yang tidak menghitung sakit dan musafir termasuk ayat yang tidak menemukan air ya. Boleh berbuat puasa berdasarkan nama Allah, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau berada punya berbuka, maka masuklah bagian puasa. Banyak dari yang dikatakan itu pada hari yang ada satu hari yang lain. Allah kita 5. Boleh melakukan sholat sunat di atas dengan kegiatan yang menghadap malam baca dan berdasarkan penurunan kehidupan. Sesungguhnya Allah melakukan sunat dengan menghadap ke arah mana utama wilayah badan. 6. Boleh menggabung dengan sholat dulu dengan asar dan maghrib dengan cara jalan maghrib. Jika perlu bisa belajar belajar. Jadi sholat dan sholat dalam dan maghrib dulu. Sholat maghrib dan dalam itu sholat maghrib atau dengan cara jalan maghrib. Yaitu sholat dulu sudah dengan kewakatan dan berjalan sama dengan kewakatan. Sementara sholat maghrib sudah itu menggunakan cara sholat dan sholat maghrib saja. Kami pernah keluar waktu sebab dalam tentang abu. Dia melakukan kabur dan salah satu maghrib dan salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang tayamum, ini sudah dibahas. Bagaimana kalau dia datang air sebelum habis waktunya? Itu juga contoh, dia tayamum musafir. Tapi sampai rumah dalam perjalanan, tahu-tahu waktu sholat masih tayamum untuk sholat asar umpamanya. Sampai rumah jam 5, dapat apa? Air. Karena tadi atau musafir karena penuh di jalan nggak ada air. Contoh musafir begini. Itu repot juga, orang yang macet jalan. Kalau di Jakarta kadang pulang kantor itu jam 3 macet sedang ngecor sampai maghrib belum kelar, belum bisa lewat. Ini kan kadang menjadi repot. Contoh, kita mau sholat bagaimana caranya? Macet di jalan, mau sholat. Karena kita harus sholat. Kalau musafir tidak dibolehkan tayamum, air itu susah. Kalau mau pergi dulu, mobil diambil orang, disemarin orang. Maka contoh kalau orang Arab banyak begitu, dia langsung turun tayamum atau air aqua ada. Kalau nggak ada, tetap harus tayamum. Kalaupun ada sedikit untuk minum, maka boleh apa? Tayamum.
Tahu-tahu sampai rumah, tadinya dikira macetnya lama. Sampai rumah lu akhir jam 5, nah kan gitu kan. Tadi jam 3 asar harusnya, jam 5 kita boleh ngulang apa nggak usah ngulang yang benar. Sholat asar lagi apa tidak usah apa asar lagi. Ini menjadi perselisihan juga pembahasan. Kalau engkau tadinya sholat yang benar, pendapat yang paling kuat. Bila tadi sudah yakin, maka keyakinan itu tidak bisa hilang dengan datangnya sesuatu. Keyakinan tadi tidak akan batal dengan datangnya sesuatu yang baru atau datang sesuatu yang setelahnya. Jadi yakin tadi tidak bisa hilang hukumnya. Maka di saat Nabi pernah saat Rasulullah begitu dengan sahabatnya, kemudian salah satu dari sahabat 2 orang ini bepergian, dia sampai rumah masih waktu sholat, dia wudhu lagi, kemudian sholat lagi, kemudian berdua lapor Rasulullah. Yang pertama, ya Rasulullah, saya tidak mengulang sholatku walaupun sudah menemukan air, karena tadi aku sudah sholat dengan tayamum. Apa kata Nabi? Engkau sudah melakukan sunnah, engkau telah melakukan sunnah dan engkau benar. Kamu begitu itu benar. Datang lagi sahabat yang satu, ya Rasulullah, saya mengulangi karena tadi sholat saya tayamum. Ini saya dapat air, waktunya masih, saya berwudu, kemudian saya sholat. Apa kata Nabi? Bagimu 2 pahala. Bagimu 2 pahala. Nah, 2 kali sholatmu, 2 pahala. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah fikih. Jadi berbeda-beda itu, asalkan ada pemahaman dari Rasulullah yang difahami ahli ilmu, kita ikuti, insya Allah tidak ada masalah. Semua yang akan dibolehkan. Itulah fikih. Contoh yang paling mudah tentang tayamum, sahabat berdua dia datang dari bepergian, tadinya tayamum, sampai rumah ternyata waktu sholat masih. Contoh itu hikmah fikih yang harus kita fahami. Yaitu di hadisnya Imran bin Husain, Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 344. Supaya kita tahu kalau ada perbedaan fikih, jangan marah dulu. Karena Nabi sering sekali mengatakan dua-duanya benar. Maka seperti tayamum, ada yang sampai siku, ada yang enggak, ya biarin. Namanya fikih. Ikuti yang kau fahami. Harus paham begitu. Maka Nabi mengatakan ketika yang pertama lapor, ya Rasulullah, saya mengulangi sholatnya. Nabi mengatakan engkau mendapat 2 pahala. Yang tidak mengulangi dikatakan benar, kamu telah mengikuti sunnah. Dan masih banyak contoh begitu. Dikala Nabi sedang musafir, ada yang puasa, ada yang tidak. Termasuk bab ini boleh tidak puasa. Kalau ada yang puasa ketika musafir dibolehkan. Maka ketika sahabat bersama Rasulullah, ada yang puasa, ada yang tidak ketika sedang musafir. Menunjukkan Boleh. Maka hal-hal yang berbeda begini jangan diperuncing, jangan diperdebatkan. Dan masalah seperti kita kan sering di kampung itu, sing nggak tahu ngaji, roh bonus geger sih. Hanya masalah doa kunut, mesrame. Padahal kunut juga begitu, orang tidak kunut juga tidak batal sholatnya. Bahkan sujud sama kunut itu yang penting mana sebenarnya? Lebih penting mana? Sujud sama kunut? Sujud. Orang nggak sujud itu sholatnya batal. Kalau nggak kunut nggak batal. Tapi orang sering dibahas seringnya kunut sujudnya pun nggak musang, senengnya kadang-kadang cepet-cepetan malah nggak apa-apa. Itu sering kita keliru. Padahal yang kunut juga sah, yang tidak kunut juga sah, walaupun ada perselisihan di sana. Kayak tarwih 8 atau 20, atau witir 1 apa 2, 2 apa 1. Semua ada riwayatnya sampai Rasulullah atau minimal sampai sahabat, dan itu diakui ahli ilmu. Maka jangan bertengkar dengan hal-hal begitu, karena semua dibolehkan. Maka dibuat contoh tadi katakan seperti orang tayamum, datang waktu sholat masih waktunya, satu mengulangi dengan wudu, satu tidak. Lapor Rasulullah dua-duanya dibenarkan, dua-duanya dibolehkan. Dengan begitu insya Allah kita tidak fanatik yang harus bertengkar. Boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang. Sholat sunnah boleh sambil naik kendaraan.
Tapi yang benar kalau mau sholat itu kendaraannya niat pertama itu menghadap kiblat yang benar. Jadi tetap menghadap apa? Kiblat. Pertama takbirnya. Setelah takbir tergantung kendaraannya. Kalau kita musafir di bis, nah sholat tayamum waktunya habis nanti kalau nggak gitu. Udah sholat bis. Sholat. Yang baik kalau sholat wajib tetap turun atau berhenti. Itu yang paling baik. Sholat sunnah boleh dengan naik kendaraan. Dan kalau sudah naik kendaraan, belok kemana saja, kita tetap pada posisi pertama. Coba belok kanan, nanti repot sholatnya, nggak bisa situ ya. Ikuti apa? Sholat. Tapi yang pertama kali usaha lihat mana kiblatnya. Yang 6, boleh menggabung zuhur dan asar. Sudah dibahas di awal tadi. Kharajna ma'a Rasulillah fi ghazwah Tabuk, fakana yusalli dhuhra wal asra jami'a wal maghrib wal isya jami'a. Nabi pergi ke Tabuk ketika perang Tabuk, kata sahabat, bersama Rasulullah beliau lakukan zuhur dan asar di jamaah, begitu juga maghrib dan isya juga di jamaah. Ini yang disampaikan Mu'adz ibnu Jabal, menunjukkan apa? Boleh jamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Jadi jamak takdim qasar atau jamak takhir qasar itu dibolehkan. Amin Allahumma. Saja saudaraku, kita masih banyak dibahas. Ini penting karena jarang kita mengaji tentang apa? Musafir. Waktunya sudah selesai. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik untuk kita menjadi ahli ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Jadi musafir itu termasuk ibadah bila kita benar-benar bisa berakhlak, beradab sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lanjutkan adab musafir. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyidil asqam. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.